Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Attallah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah pembelajaran mesin saya. Nah, eh, untuk tugas besar kali ini, saya mendapatkan dataset yaitu dari sebuah permainan sepak bola yang bernama FIFA 20. eh ya, game FIFA 20 ini akan saya klasifikasikan dan saya clustering sesuai dengan tugas yang diberikan di tugas besar ini. Oke, langsung ke kodenya aja. Oke, jadi pertama saya mengimport semua library yang saya butuhkan. Lalu saya melakukan data overview. Data overview ini saya dapat mengetahui bahwa di permainan ini seluruh seluruh data yang ada di dalam dataset ini itu sebagian besar berisi tentang statistik dari pemain. Jadi misalnya di sini Lionel Messi itu ada klubnya apa, nationality-nya apa, terus player positionnya apa, dan di sini sebagian besar data itu adalah angka yang merepresentasikan statistik dari setiap pemain di dalam permainan tersebut gitu. Iya, jadi di sini datanya mostly angka gitu. Terus jika saya plot menggunakan heatmap, saya memplot data yang 0 ISNA. Jika datanya 0, maka di sini akan terlihat berwarna putih. Dapat dilihat di sini bahwa data di sini ada data-data yang 0. Nah, hasil observasi saya mendapatkan bahwa data yang 0 itu disebabkan oleh perbedaan player position. Jadi kalau misalnya dia goalkeeper, maka dia tidak memiliki nilai pace, shooting, passing, dribbling gitu. Jadi di sini datanya none. Masuk akal karena goalkeeper tidak membutuhkan data statistik seperti itu. Sementara data selain goalkeeper berisi angka-angka yang dapat merepresentasikan statistik dari pemain tersebut gitu. Terus pada tugas kali ini saya ingin mengklasifikasikan posisi dari uh, suatu player gitu, termasuk ke bagian tengah, depan, kanan, kiri, atau belakang. Oke, detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Jika dilihat di sini, karena saya akan menggunakan player position, maka saya mengasumsikan bahwa data yang pertama adalah data posisi yang terbaik dari player tersebut gitu. Misalnya di sini ada 3 RW, CF, sama ST, maka yang terbaik dari pemain tersebut adalah RW. Asumsi ini dibangun untuk mempersimpel proses pemilihan kolom. Oke, jika saya memilih posisi yang pertama, first position, itu jenisnya ada ini, jumlahnya ada 15. Di sini ada striker, left wing back, right wing, gitu-gitu ya. Nah, lalu saya mengkelompokkan posisi-posisi tadi ke dalam 6 kelompok. Jika menggunakan ilustrasi ini, maka saya membagi kelompok itu menjadi di depan forward, terus mid center, side, middle side itu left sama right, terus back itu juga ada dua, yaitu middle sama right, sama jadi back kita ada dua, yaitu center sama side gitu. Back kita ada dua, back side sama back center. Terus yang terakhir ada goalkeeper. Jadi kelas posisi-posisi tadi 15 posisi saya kelompokkan menjadi 6 kelompok gitu. Terus setelah saya kelompokkan, lalu saya pilih kelompok tadi saya simpan sebagai kolom yang bernama base position. Nah, lalu saya memilih fitur-fitur yang akan digunakan. Sebagian besar fitur yang akan saya gunakan itu adalah fitur-fitur angka logikanya, karena ini adalah permainan sepak bola. Maka jika ingin membedakan pemain, harusnya pemain logikanya kayak gini.
Kalau dia striker atau right wing, maka uh, secara statistik dia di bagian mana? Di bagian pass, shooting, passing itu akan lebih bagus. Sementara back itu harusnya tidak memerlukan passing kan. Jadi fitur-fitur yang seperti itu saya pilih di sini: pace, shooting, passing, dribbling. Oke, tambahan ada team position. Team position ini tipenya categorical feature. Ini saya pilih karena uh, ini salah satu upaya saya untuk menaikkan akurasi dari model tersebut. Karena jika team positionnya RW, kemungkinan besar jika dia player positionnya bisa ini, ada 3 kemungkinan, maka team positionnya pasti salah satu dari ini, tapi bukan pasti itu, bukan pasti yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini team positionnya Cam, tapi di sini yang terpilih oleh data saya adalah LW. Yang sebenarnya LW dan Cam itu ada di posisi yang mirip-mirip, forward, mid center. Terus saya juga memilih data-data seperti attacking, skill, movement, defending, dan goalkeeping. Setelah terkumpul, saya mendapatkan 35 kolom yang nantinya akan saya fitur engineering. Data selain ini tidak akan saya gunakan karena menurut saya tidak relevan terhadap kolom target. Saya tadinya sudah melakukan Pearson correlation, cuman tidak begitu fungsional karena di sini datanya adalah data statistik dan memang tidak 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 ada korelasi khusus gitu kalau menurut hasil Pearson correlation, dan hasilnya juga semuanya di luar range 0,05, Z index 0,05 yang disarankan oleh banyak peneliti. Jadi saya tidak masukkan Pearson correlation untuk dataset ini. Terus jadi saya dapatkan 35 kolom yang belum di preprocessing. Lalu saya melakukan preprocessing, yaitu one hot encoding dan data inputting. Yang preprocessing yang saya lakukan itu one hot encoding. One hot encoding itu saya gunakan untuk kolom team position. Team position ini jadinya kayak gini tuh. Jadi ada team position CF, team position CM, dan yang bernilai 1 adalah posisi yang sebenarnya di sini. Jadi yang benar adalah tim RW, makanya di sini 1. Selain itu akan 0. Terus saya juga melakukan data inputting, yaitu mengisi data yang 0 dengan cara 0 gitu. Nah, berdasarkan analisis yang di awal, logikanya harusnya di sini yang terisi 0 adalah data-data goalkeeper. Jadi goalkeeper itu yang maksudnya tadi 0 akan terisi angka 0. Ya gitu. Terus lalu saya melakukan melihat persebaran data. Jadi persebaran data di sini kita lihat itu lumayan ya, tidak ada yang di bawah 2000, maksimumnya juga 4700. Terus dapat kita lihat juga di sini kelas targetnya ada 15 kelas. Ada 6 kelas, sorry. Terus datanya saya simpan. Fitur engineering yang saya lakukan selanjutnya adalah scaling. Jadi saya melakukan scaling untuk data tersebut. Setelah saya coba-coba, kenapa saya membuat codingan seperti ini, karena tadinya saya melakukan eksperimen untuk mencari fitur scaling seperti apa yang cocok untuk dataset ini. Nah, setelah berkali-kali percobaan, saya mendapatkan bahwa normalization itu adalah jenis yang terbaik untuk
dataset ini gitu, fitur scaling yang terbaik untuk dataset ini. Lalu saya menggunakan base post untuk menjadi Y, lalu di label encoding. Terus saya bagi datanya jadi, oh ya tadi jadinya ada 61 kolom ya. Terus saya bagi datanya menjadi data uji dan data latih dengan ukuran size test size-nya 33%. Terus saya melakukan klasifikasi. Nah, di sini saya memilih kolom-kolom yang saya memilih classifier yang berbeda, yang masing-masing mewakili jenis classifier yang ada di machine learning. Ada yang berbasis titik, berbasis garis, berbasis tree, dan ensemble gitu. Terus model-modelnya saya gunakan itu ada KNN, SVC dengan kernel RBF. Super vector machine itu defaultnya kalau nggak disetting jadinya RBF. Terus super vector machine juga tapi pakai kernel linear karena eksperimen aja gitu, saya pengen tahu. Terus gradient boosting menggunakan XB classifier yang saya import dari XGBoost. Terus random forest classifier yang sama seperti yang lain itu dari scikit-learn. Terus ini hasil klasifikasinya, dan setelah diklasifikasi saya menghitung skornya dengan menggunakan F1 score dan akurasi. Untuk F1 score saya menggunakan makro karena di sini kita lihat memang datanya tidak tersebar dengan baik ya, seperti itu. Terus lalu saya mendapatkan hasil seperti ini. Jadi yang terbaik yang dapat membedakan player position itu adalah gradient boosting gitu. Nah, gradient boosting ini memang banyak digunakan oleh juara-juara dari lomba data scientist dan selalu mendapatkan akurasi yang paling baik gitu. Berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, memang gradient boosting itu cocok untuk data yang bervariasi. Karena di sini tadi saya juga tidak hanya menggunakan data angka, namun saya juga menggunakan data yang telah di one hot encoding gitu, jadi 1010 gitu. Terus saya mengambil classifier yang terbaik, lalu hasil prediksinya saya plot ke confusion matrix. Jadi dapat dilihat di sini bahwa hasil prediksi modelnya itu masih salah prediksi, masih kebalik antara mid side dengan forward dan mid side dengan mid center gitu. Dan tapi menurut saya ini masuk akal karena memang forward itu di sini, mid side di sini, dan gini, dia salah prediksi mid side. Jadi dia kira itu mid side padahal forward. Mid side dan forward itu masih berdekatan, dan kalau di datanya tadi juga memang masih ada yang terbalik-balik karena pengelompokannya juga. Menurut saya ini wajar, tapi dapat kita highlight dengan baik bahwa dia dapat membedakan forward dengan back center dengan sangat baik gitu. Forward dengan back center, mid side juga dia sangat bisa membedakan mid side dengan mid center, seperti itu. Jadi saya cukup puas dengan hasil ini karena dia bisa membedakan forward back center dengan baik, karena memang posisinya jauh kan, forward di sini, center back di sini. Seperti analisis awal yang saya bilang bahwa harusnya back itu tidak memiliki nilai shooting yang bagus gitu. Selanjutnya saya akan melakukan tes kedua, yaitu clustering. Sebelumnya saya ingin mengubah 61 kolom tadi menjadi 2 kolom saja karena menurut saya ini lebih sederhana untuk proses k-means-nya nanti dan mempermudah untuk visualisasinya, seperti itu. Terus saya mau melakukan dimensionality reduction. Dimensionality reduction yang saya gunakan itu menggunakan prinsipal komponen analisis. Jadi intinya prinsipal komponen analisis ini akan mencari sebuah representasi yang baik, yang tetap bisa
menjaga representasi data, namun dia mengurangi kolomnya gitu. Jadi uh, kolom ini, dua data ini masih tetap merepresentasikan 61 kolom yang sebelumnya ada gitu. Nah, jadi setelah saya melakukan principal component analysis, kita plot lihat hasilnya. Nah, secara intuisi di sini bisa dilihat ada dua kelompok ya. Ya, kelompok yang ini dan kelompok yang gede. Terus berarti secara intuisi juga kita tahu bahwa K yang optimum itu adalah 2. Tapi nggak bisa kayak gitu, jadi kita harus tetap melakukan analisis. Pertama, saya menggunakan elbow method untuk melihat K yang jumlah K yang optimum untuk K-means. Jadi di sini saya nyobain dari 1 sampai 10. Saya meminjam library K-means dan meminjam library SciPy, yaitu cluster distortion, sorry. Terus lalu saya memplot datanya. Dapat dilihat di sini menurut teori elbow method, harusnya yang bagus itu adalah yang slope-nya gede. Jadi dari 0 ke 2 ini gede slope-nya, kemiringannya gede. Terus dari 2 ke 3 juga gede kemiringannya. Nah, saya penasaran saya melakukan evaluasi lebih lanjut, yaitu saya menghitung menggunakan silhouette score. Untuk n yang digunakan, jumlah cluster yang digunakan, saya menggunakan 2 dan 3. Terus hasilnya seperti ini. Jadi secara intuisi adalah harusnya silhouette score itu lebih besar, maka dia lebih baik. Oke, jadi dapat dilihat di sini cluster 2 jauh lebih baik daripada cluster 3. Terus di sini dapat dibedakan sekali ya, rata-ratanya lebih besar jika menggunakan 2 cluster gitu. Oke, lanjut, saya mengimplementasi K-means dari scratch sesuai dengan deskripsi tugas. Oke, pertama saya membuat fungsi untuk menghitung jarak 2 titik, lalu saya membuat fungsi untuk mengumpulkan titik-titik ke dalam centroid terdekat. Lalu saya membuat fungsi untuk menggeser centroid tersebut. Lalu saya membuat fungsi untuk memanggil semua fungsi di atas. Lalu saya membuat fungsi lagi yang akan melakukan semua yang di bawah sini. Jadi ini untuk menyederhanakan aja sih sebenarnya. Di sini ada K-means, terus di sini digabung untuk memberikan warna ya, memberikan warna klasternya. Terus di sini divisualisasiin, di sini divisualisasiin. Terus di sini dilihat nanti isi klasternya ada apa aja sih kelasnya gitu. Oke, dapat kita lihat di sini bahwa data ini tadi yang terkumpul ada 2 itu ternyata adalah goalkeeper dan non goalkeeper. Jadi cluster ini semua yang selain goalkeeper dan satu yang kecil ini adalah goalkeeper. Jadi sebenarnya masuk akal karena di awal proses yang kita lakukan itu adalah di sini. Jadi dari hasil analisis kita lihat bahwa 0 itu terdapat pada data yang goalkeeper gitu kan. Goalkeeper itu nggak punya dribbling, nggak punya passing, nggak punya defending gitu. Dia cuma punya skill yang berkaitan dengan goalkeeping. Oke, lalu jadi maka masuk akal bahwa datanya akan terkelompok jauh gitu antara goalkeeper dan bukan goalkeeper. Terus saya juga masih penasaran melakukan K-means dengan K sama dengan 3. Itu. Jadi insight yang didapat di sini adalah back center itu semuanya ada di cluster yang di bawah sini. Jadi setengah ke bawah itu adalah tempat back center, semua back center ada di dalam situ gitu. Seperti itu saja analisis saya. Saya tidak melakukan cross validation karena
saya rasa cukup untuk tugas besar pembelajaran mesin, karena di sini tugas tujuannya adalah hanya ingin mencari 2 eksperimen kan ya. Jadi saya recap untuk klasifikasi. Saya melakukan eksperimennya ada beberapa, yaitu menggunakan model-model yang berbeda tadi di sini. Terus saya melakukan tugas clustering, menghitung dengan album method dan silhouette score. Dapatlah eksperimen jadi ada 2, yaitu menggunakan case 2 cluster dan 3 cluster. Lalu dapatlah bahwa yang terbaik itu adalah 2 cluster berdasarkan hasil silhouette score seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.